Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Meliana, NPM 18220008. Saya di sini sebagai mahasiswa semester 7 ingin memaparkan penjelasan tentang mata kuliah Inovasi Pembelajaran Sejarah. Langsung saja simak pemaparannya di sebelah. Inovasi pembelajaran sejarah dapat dimaknai sebagai suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, yaitu ada metode pendekatan sarana dan suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran sejarah. Tetapi inovasi pembelajaran sejarah juga dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh guru dan sifatnya baru, tidak seperti yang biasanya dilakukan. Tetapi ada tujuannya, yaitu bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik agar dalam membangun pengetahuannya sendiri dalam rangka proses perubahan perlu ke arah yang lebih baik, secara dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik masing-masing. Lalu yang keduanya yaitu konsep inovasi pembelajaran sejarah. Menurut Widya mengatakan bahwa apabila ingin memperbaiki citra dari pembelajaran sejarah, diperlukan antara lain usaha untuk memperbaiki di mana cara guru mengajar. Sanusi berkesimpulan bahwa agar sejarah dapat berfungsi sebagai metode pembelajaran sejarah di sekolah, harus diketahui pembenarannya, di mana metode pembelajaran tersebut, yaitu pembelajaran sejarah, tidak sekedar menjadi pemicu minat belajar, tetapi juga sebagai salah satu instrumen yang berperan untuk memproses anak didik agar menjadi berhasil dalam belajar yang baik. Langkah awal untuk merevitalisasi metode pembelajaran sejarah ini adalah berusaha untuk memahami bagaimana seharusnya mata pelajaran sejarah diajarkan. Setidaknya ada 5 unsur. Apa saja 5 unsur itu? Yaitu pembelajaran sejarah harus diimplementasikan. Yang pertama itu ada variasi pembelajaran. Apapun yang dilakukan, jika menonton pasti membuat siswa itu jenuh dan bosan, dan akhirnya kuranglah berminat. Hal ini dapat terjadi dalam pembelajaran sejarah karena berkonsentrasinya pada penerapan metode ceramah, sehingga kesan yang muncul adalah mata pembelajaran sejarah ini identik dengan metode ceramah. Sebagian besar berasal di bawah materi sejarah, dapat dipindah secara utuh dari kepala guru ke peserta didik. Dengan metode pembelajaran yang sama, yaitu yang kedua itu ada fakta keanalisasi pembelajaran sejarah di sekolah. Ternyata lebih menekankan pada fakta sejarah dan hafalan fakta seperti pelaku, tahun kejadian, dan tempat kejadian pembelajaran sejarah. Itu bukan sekedar transfer of knowledge, tetapi juga transfer of value. Bukan sekedar mengajarkan siswa menjadi cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Karena pembelajaran sejarah ini bertujuan untuk
mengembangkan keilmuan sosial sekaligus berfungsi sebagaimana yang dinyatakan oleh Sartono Kartodirjo bahwa maksud pengajaran sejarah agar generasi muda berikut itu dapat mengambil hikmah dari pelajaran yang diambil pengalaman nenek moyangnya tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah yaitu terbuka dan dialogis praktek pembelajaran sejarah yang tertutup dan menonton berpotensi bahwa siswa dalam suasana kelas yang kaku sehingga munculnya sikap kurang antusias sesama siswa lain. Karena itu, agar guru sejarah wajib mendesain pembelajarannya bersifat terbuka dan dialogis, di mana keterbukaannya dan dialogis bertujuannya itu menghaluskan buku sejarah untuk tidak menganggap dirinya sebagai satu-satunya sumber kebenaran di kelas, sebab paradigma teacher center yang cenderung membuat suasana kelas menjadi tertutup dan tidak membuat kreativitas siswa sudah harus ditinggalkan, kemudian beralih senternya. Yaitu ada yang keempat. Yang keempat itu divergensi jalan dengan pembelajaran sejarah yang menekankan pada analisis dan dialogis, penerapan prinsip-prinsip diversi yang sangat penting agar mempelajari sejarah ini terlihat dari kecenderungan yang hanya mempunyai fakta sejarah. Yaitu yang terakhir ada yang kelima. Yang kelima itu prospektif pembelajaran sejarah perlu didasarkan pada prinsip seperti yang dinyatakan oleh perspektif baru, di mana pendidikan sejarah itu harus produktif dan berwawasan depan. Apabila sejarah berfungsi sebagai pendidikan, maka harus dapat memberikan solusi cerdas dan relevan dengan situasi sosial. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan inovasi pembelajaran sejarah, yaitu bertujuan sebagai pembelajaran sejarah itu untuk diri sendiri, di mana agar mendapatkan pembaruan dalam pembelajaran sejarah, agar siswa tidak mudah bosan dengan pembelajaran sejarah dan tidak beranggapan bahwa pembelajaran sejarah itu hanya pembelajaran yang selalu menghafal dan peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Guru itu harus mempunyai kreativitas agar siswanya itu untuk tidak bosan dalam mata pelajaran sejarah. Itu tuh guru harus mempunyai kreativitas tinggi. Jadi kesimpulan yang di atas itu yang saya paparkan adalah dari penjelasan saya tadi itu dapat disimpulkan, yaitu inovasi pembelajaran sejarah itu penting karena untuk mengubah paradigma bahwa pembelajaran sejarah itu pelajaran yang tidak sangat membosankan dan sangat menarik. Belajar sesuai dengan adanya inovasi dalam pembelajaran sejarah. Nah, dapat dikatakan bahwa mata pelajaran sejarah itu pelajaran yang diminati oleh siswa, bukan hanya pelajaran yang membosankan untuk dipelajari kelas. Dan guru juga harus kreatif agar siswa tersebut tidak bosan dalam mata pelajaran sejarah. Sekian dari paparan yang saya paparkan tersebut. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.